bagian daripada leher daripada femur yang mungkin mengalami fraktur dan akhirnya membutuhkan pergantian. Jadi pada total hip replacement THR dan Austin Moore protease atau AMP, yang terjadi di sini adalah bagaimana bagian daripada tulang femur maupun acetabulum itu akan digantikan dengan komponen lainnya. Maksudnya komponen lainnya itu adalah ada tulang pengganti. Ini tulang buatan. Intinya adalah seperti itu. Ini bagian tubuh ketika mengalami fraktur bisa digantikan. Lanjut berikutnya. Nah, ini contoh daripada fraktur kolum femur tadi, ada yang dekat sama kaputnya, ada yang di tengah-tengah, ada yang pangkal. Oke, ini saya lanjut berikutnya. Nah, kalian bisa lihat peran dari foto rongsen yang terlihat. Ini kalau kalian bisa bandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Seharusnya lebih dekat lagi memang kita memperhatikannya ya. Fraktur itu merupakan cedera yang banyak dijumpai pada pasien usia tua di atas daripada 60 tahun. Lebih sering pada wanita oleh kerapuhan tulang akibat kombinasi proses penuaan, osteoporosis, menopause, dan menyebabkan morbiditas serta mortalitas. Lebih dari 250 fraktur pinggul ini terjadi di Amerika Serikat setiap tahun 50% termasuk fraktur femur. Jadi kejadian ini tentang kejadian daripada kasus ini ya, sampai dilakukan adanya THR maupun AMP. Kalian silahkan bandingkan menurut kalian dari sisi kanan dan sisi kiri manakah yang ini mengalami permasalahan daripada os femurnya. Oke, lanjut berikutnya. Ini penampakan yang berikutnya juga tentang fraktur daripada femur atau kolum femur. Silahkan kalian lihat lebih lanjut lagi. Lanjut. Penyebab seseorang bisa mengalami adanya fraktur kolum femur. Yang pertama, fraktur daripada kolum femur, cedera terjadi akibat jatuh atau pukulan, terjadi pada trokantor mayornya, atau karena terpleset, terutama pada wanita manula, akhirnya pinggulnya terpuntir ke arah ekstensi dan rotasi yang mengakibatkan adanya perpatahan. Lanjut. Gejala dan keluhannya yang terjadi yaitu riwayat jatuh yang disertai nyeri panggul, tungkai pasien terletak pada posisi eksternal rotasi, dan tungkai tampak lebih pendek. Kadang pasien tidak bisa berdiri. Jadi kalau kalian tahu, pada pasien yang mengalami permasalahan pada reo yang ada di bagian hip jointnya, biasa itu pasien itu akan membentuk pola jalan yang aneh. Maksudnya pola jalan yang aneh itu adalah kakinya itu akan membentuk eksternal rotasi. Jadi akan ada perputaran daripada tungkai ke arah eksternal rotasi. Terus yang kedua, tampak adanya perbedaan panjang tungkai dengan cara pertama kita minta pasien untuk tiduran, lalu kita bandingkan sisi kaki panjang kaki kanan dan kaki kiri, itu pasti ada perbedaan. Jadi terjadi perbedaan panjang tungkai. Terus yang berikutnya lagi, berjalannya pun karena adanya perbedaan panjang tungkai mengakibatkan berjalannya pun menjadi terpincang-pincang, atau bahkan ketika tingkat frakturnya ini benar-benar parah, pasien bahkan sudah tidak mampu lagi untuk berdiri dan berjalan. Ini ciri-ciri daripada permasalahan di regio daripada hip. Lanjut berikutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan Austin Moore protease. Kalian bisa lihat Austin Moore protease itu tampak adanya gambar daripada
alat bantu yang terbuat dari logam, yang mana dia punya peran sebagai pengganti daripada kaput femur. Tuh, jadi osteomoprotese itu adalah adanya alat bantu dari logam yang mana dia sebagai pengganti daripada kaput femur. Kenapa kaput femurnya ini sampai harus diganti? Jadi kalau kalian tahu, pada lansia, pada orang yang sudah usianya di atas 60 tahun, biasanya ketika terjadi fraktur, fraktur itu bukan hanya fraktur yang fraktur yang hanya menjadi perpatahan dua. Biasa fraktur ini bisa menjadi fraktur yang sangat rumit. Maknanya rumit di sini adalah bisa frakturnya itu berkepih-kepih. Karena apa? Karena disertai adanya osteoporosis, misalnya seperti itu. Atau yang terjadi berikutnya, perpatahannya memang hanya membentuk adanya dua perpatahan, tapi ini tidak memungkinkan untuk disambung kembali. Karena apa? Oh, karena proses daripada regenerasi tulangnya sudah tidak akan mungkin bisa komplit kembali. Maka dengan alasan seperti itulah pasien itu harus diganti dengan menggunakan osteomoprotese. Terus diganti mengalami kerusakan sehingga di sini hanya ada satu permukaan sendi saja yang mengalami pergantian, yaitu kaput femur. Jadi maksudnya apa? Jadi yang dimaksud dengan operasi dengan osteomoprotese adalah permukaan daripada persendian itu kan ada dua aspek. Yang pertama permukaan dari femurnya, yang kedua itu kan permukaan dari acetabulumnya. Nah, kalau yang hanya operasi osteomoprotese, yang diganti itu hanya bagian daripada kaput femurnya. Tapi ketika kalian menemukan kasus pasien dengan post operasi total hip replacement, maka yang diganti pada tindakan operasi ini akan ada dua bagian. Pertama, si kaput femurnya juga diganti dengan logam yang membentuk adanya acetabulum. Kenapa? Kalau kalian tanya lagi, kenapa Bu sampai ada yang acetabulumnya harus diganti? Nah, kalau ini alasannya beragam juga. Jadi, permukaan daripada acetabulumnya pasien itu yang harusnya acetabulum itu ada lengkungan, ada cekungan yang mana ini maksudnya sebagai tempat melekatnya atau tempat daripada kaput femur, yang terjadi permukaan daripada acetabulum itu sudah seperti ini, merata. Kalau sudah merata seperti ini, kebayang ya sama kamu acetabulumnya kaput femurnya udah diganti, tapi permukaan acetabulumnya merata seperti ini. Dan daripada dislokasi daripada kaput femur itu akan mungkin terjadi. Sehingga kalau sudah seperti itu prosesnya, acetabulumnya harus diganti dengan logam yang baru. Maksudnya dengan alat bantu logam yang membentuk acetabulum. Atau alasan kedua itu biasanya acetabulumnya itu disertai dengan adanya pembentukan jaringan-jaringan tulang yang baru, sehingga si acetabulumnya itu permukaannya tidak halus, sehingga bisa menghambat pergerakan daripada persendian. Jadi itu alasan kenapa seseorang itu akhirnya harus dilakukan total hip replacement. Jadi sekali lagi, kalau AMP yang diganti hanya satu bagian, yaitu kaput daripada, sedangkan TH yang diganti itu ada dua bagian, femur dan acetabulumnya. Nah, ini pun nanti kalian akan bertemu dengan operasi dua tipe. Ada yang menggunakan cemented, jadi kayak ada istilah semennya. Terus yang kedua adalah cementless atau tanpa menggunakan semen. Nah, yang tipe cemented ini adalah fiksasi tulang akan dibantu dengan bahan semen yang dimasukkan ke kanalis femoris untuk
pemasangan sedangkan semen jadi fiksasi awal protese dilakukan dengan press fit teknik. Ini teknik daripada pemasangannya. Seberapa penting kita fisioterapi tahu tentang teknik pemasangan daripada operasinya, apakah dia cemented atau cementless? Ini penting karena ini akan mempengaruhi daripada program latihan yang akan kita gunakan. Oke, tipe cementless biasanya dilakukan pada penderita dengan usia yang lebih aktif, di mana pada teknik awal pemasangan fiksasi implan maksimal belum akan tercapai hingga akan didapatkan pertumbuhan jaringan pada implan. Sekitar implan, bahkan di dalam implan. Sedangkan pada usia lanjut, tindakan teknik cemented lebih banyak digunakan karena pertumbuhan jaringan yang sudah sangat lambat. Ternyata faktor usia itu mempengaruhi jenis daripada semen digunakan atau tidak. Nih, lanjut berikutnya. Slide berikutnya. Tuh, kalian bisa lihat gambar sebelumnya. Itu gambar yang pertama adalah gambar seorang ketika mengalami permasalahan pada hip joint-nya, pada femurnya, pada acetabulumnya. Gambar yang di tengah, gambar kedua, itu gambaran daripada ketika seseorang hanya dilakukan AMP, Austin Protease, yang diganti hanya kaput daripada femurnya. Nah, yang berikutnya gambar ketiga, ini adalah gambar perpaduan atau gambar daripada THR, yang mana selain daripada kaputnya yang diganti, maka acetabulumnya pun turut serta untuk digantikan. Ini adalah gambaran hasil foto rongsen pada pasien dengan pertama permasalahan, kedua dengan pemasangan ANP, dan yang ketiga adalah dengan THR. Oke, lanjut berikutnya. Ini banyak indikasi dan kontraindikasi ya, kasus-kasus yang memungkinkan untuk dilakukannya AMP dan THR tuh ini ya, trauma, infeksi, artritis, infeksi TB tulang, tumor, stiff joint atau kekakuan pada persendian. Sedangkan yang dimaksud kontraindikasi di sini adalah ada orang yang tidak memungkinkan dipasang daripada implan karena adanya sepsis. Itu macam-macam kasus seseorang. Lanjut berikutnya. Tuh, kalian bisa lihat gambaran tentang pasien yang dilakukan tindakan operasi. Ketika dilakukan operasi kan untuk AMP maupun THR, kan nanti akan ada incisi atau pedahan di sisi lateral daripada hip. Sudah dibuka dari lihatlah proses pemasangannya menjadi seperti itu. Dan hasil akhirnya seperti itu. Slide berikutnya. Itulah penampakan daripada pasien dan operasi daripada THR. Lihat warna kemerah-merahan itu tanda-tanda daripada peradangan. Ini adalah hal yang wajar ketika ada incisi pembedahan daripada regio kulit, regio otot, dan lain sebagainya. Dan seperti inilah wujud ketika pasien dengan post operasi. Lalu apa saja yang menjadi masalah ketika pasien setelah dilakukan tindakan operasi? Maka akan muncullah masalah-masalah yang mana masalah-masalah ini harus segera ditangani. Siapakah yang berperan kerja di dalamnya? Yang berperan kerja di dalamnya adalah fisioterapi. Di antaranya adalah fisioterapi. Lihat, timbulnya nyeri pasca operasi itu pasti. Timbulnya odema atau pembengkakan di daerah sekitar nyeri operasi itu pasti. Selanjutnya adanya kerusakan jaringan tulang, outbluder dan jadat pada perpatahan itu pasti. Ada kekerasan terutama itu pasti. Dan yang berikutnya pastinya disertai dengan
dengan adanya penurunan kuat otot karena akan yang ditimbulkan sehingga jarang atau tidak mau menggerakkan tungkai yang dioperasi. Kalau sudah seperti itu, maka siapakah yang berperan untuk memulihkan itu semua? Maka fisioterapi berperan untuk membantu pasien dalam proses perbaikan jaringan. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah program rehabilitasi awal. Jadi kalau kalian tahu yang sesungguhnya adalah seperti ini. Pasien post operasi. Post operasi kalau ini nih biasanya operasinya yang apa sih? Yang untuk 12 jam atau 24 jam saya lupa untuk dia ini. Apa sih istilahnya? Ya, begitulah. Nah, setelah itu pasien itu pasti ada istilah rehabilitasi di rumah sakit. Jadi kalian kalau tahu pasien post operasi seperti ini, 1 hari setelah operasi itu bisa 12 jam atau 24 jam setelah operasi, maka dimulailah fisioterapi berperan di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh fisioterapi? Ini di hari pertama dan di hari kedua bisa dilihat adalah latihan pernafasan, latihan batuk efektif, terus latihan pasif ROM untuk sendi panggul, meliputi gerakan fleksi, ekstensi, ABD. Selanjutnya ada pumping ankle. Jadi latihan untuk bergerakan daripada ankle untuk mempamping daripada adanya odema yang mungkin terjadi pada apa namanya pada tungkai. Dan yang berikutnya lagi di hari pertama dan kedua ternyata pasien itu sudah dilatih duduk, tapi duduknya itu ada yang harus menjadi perhatian, yaitu half lying 30 derajat. Jadi maksudnya kita melatih pasien ini di awal tahap hari pertama dan hari kedua, duduknya itu cukup dengan half lying-nya itu 30 derajat, artinya belum 90 derajat duduk ya, karena ini belum diperbolehkan. Selanjutnya di latihan hari kedua, hari keempat, apa yang dilakukan? Melanjutkan dari program latihan sebelumnya, yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu pasien mulai latihan aktif mulai atas bagian atas diminta pasien sebenarnya, maka jadi kita minta untuk pasien latihan gerak aktif untuk ekstremitas atas nih, aktif untuk bawah. Dimulai dari mana? Yang pertama kita mulailah pasti daripada finger, selanjutnya ke ankle-nya, sudah ke ankle nanti kita latihan gerak aktif untuk dininya, dan yang berikutnya latihan gerak aktif untuk di hip. Jadi harus ikan secara perlahan-lahan. Latihan gerak aktif hip-nya ini pun bukan berarti kemudian pasien karena semua pasien tujuan daripada ini semua tujuannya adalah dengan keaktifan daripada tubuh, maka sistem metabolisme tubuh semakin membaik, dengan sendirinya apa namanya odem akan menurun. Terus ada penguatan otot lengan ekstremitas atas, menambah ROM daripada sendi lutut secara berkala. Terus ada latihan duduk dimungkinkan dilakukan jika sudah tidak dijumpai adanya keluhan pusing dan nyeri yang berlebihan. Oke, kalau kalian mau tahu, pada pasien-pasien post operasi tidak dipungkiri setelah operasi pasien juga banyak yang mengalami pusing. Nah, ini pun maknanya apa? Ketika pasien pusing bukan berarti dia tidak boleh bangun, malah disarankan untuk bangun, tapi ada teknis dalam pelaksanaannya. Kalau kita mau mengajarkan pasien bangun atau maksudnya duduk, itu kan perlahan-lahan karena proses
metabolisme, bukan metabolisme, atau ya metabolisme daripada sistem peredaran darah yang menuju ke otak pun selama tindakan operasi itu pasti akan menurun. Itulah yang mengakibatkan pasien merasa pusing. Terus berikutnya lagi latihan yang perlu diperhatikan dalam pemberian latihan adalah hal yang menjadi kontraindikasi gerakan, yaitu pada pasien dengan AMP, pada pasien dengan AMP yang menjadi kontraindikasi itu adalah pasien tidak boleh terbentuk adanya gerakan fleksi hip lebih dari 90 derajat, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada gerakan adduksi hip, itu tidak boleh. Dan yang berikutnya, tidak boleh ada gerakan internal rotasi hip. Kalau kalian mau tanya kenapa itu tidak boleh, alasannya coba deh kalian ini kan nalarkan atau kalian imajinasikan ketiga gerakan tersebut ketika itu terbentuk maka bisa memprovokasi ke arah terjadinya dislokasi sendi. Makanya untuk ketiga gerakan tersebut baru bisa dilakukan itu kisaran antara 4 sampai 6 bulan setelah operasi. Itu alasannya. Dan yang berikutnya ada nanti latihan miring ke kanan dan kiri. Nanti latihan miring kanan kiri ini kalian harus perhatikan juga ketika sisi yang sakit itu agar tidak ada ketika miring tidak terbentuk adanya gerakan adduksi, maka dengan adanya penjaga agar tidak ada gerakan adduksi pada saat posisi tidur miring. Ini juga kalian perlu tahu. Oke, jadi semuanya silahkan kalian berimajinasi ya, karena sebenarnya kalau skill lab-nya ini skill lab sungguhan, kalian sih bisa paham karena kita langsung mempraktekkan, tapi ini saya cuma membayangkan aja, meminta kalian untuk membayangkan. Nah, ini adalah latihan terusnya. Nah, apa saja nih kalau udah latihan keempat, biasanya pasti kalau kalian mau tahu juga latihan keempat itu adalah pasien ini sudah latihan di rumah atau di bawah pengawasan daripada fisioterapis, yang mana biasanya fisioterapis ini home care biasanya. Karena pasien-pasien post operasi gini hari ketiga itu udah pada pulang. Ya, pasien yang home care, fisioterapis datang untuk rehabilitasi di rumah pasien. Nah, inilah apa saja program yang akan dilakukan. Setelah latihan duduk, tidak lebih dari 90 derajat, tidak dijumpai keluhan yang berlebihan, pada bisa segera dimulai latihan berdiri. Oke. Terus dilanjutkan latihan berjalan, PWR. PWR itu adalah partial weight bearing. Jadi, kalau kalian mau tahu juga, ada yang unik daripada pasien dengan THR maupun AMP. Mereka itu kalau latihan berjalan ada bukan dengan pola non-weight bearing, maksudnya kakinya diangkat, malah tidak disarankan seperti itu. Tapi yang benar adalah kakinya itu tetap menumpu di permukaan daripada lantai, hanya saja beban tekanannya yang sifatnya parsial atau ringan, kecil. Itu yang harus kalian perhatikan. Kalau latihan berjalan itu nanti dia membentuk pola 4 langkahan. 4 langkahan seperti itu. Terus latihan berjalan dilakukan sampai 6 minggu untuk cemented dan 8-12 minggu untuk cementless. Kemudian dianjurkan latihan berjalan partial weight bearing dengan tumpuan pada tungkai yang sakit bertahan mulai dari 10% sampai boleh menapak seluruhnya.
Stabilitas maksimal pemasangan implan biasanya akan tercapai dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau kalian tahu pasien-pasien dengan post operasi baik dia AMP maupun THR dikatakan udah stabil itu adalah 6 bulan post operasi. Tapi itu pun pasiennya seharusnya di bawah program rehabilitasi fisioterapi. Kalau seandainya pasiennya no fisioterapi, maka yang terjadi adalah belum tentu pasiennya itu stabil. Itu yang seharusnya. Pemakaian walker sebagai alat bantu jalan akan berlangsung selama 6-8 bulan, kemudian akan digantikan dengan handcrutch krek pada sisi kontralateral. Jadi pasien itu bukan mungkin, diawali dengan latihan pertama menggunakan krek, terus nanti yang kedua setelah krek dia udah mulai stabil, nanti akan berganti menjadi walker, terus habis itu nanti akan berganti menjadi satu tongkat one crack yang tongkat tangan satu itu hanya sebagai untuk berjaga-jaga. Kenapa itu masih penting untuk pasien-pasien ini? Rata pasien ini adalah pasien yang sudah lansia, jadi mereka butuh sebagai pertama untuk meningkatkan kepercayaan pasien, yang kedua untuk ngejaga-jagain pasien kalau dia mau jatuh atau apa ada yang ngejagani, yaitu hand track itunya tangannya. Lanjut berikutnya. Ini kalau ini sebenarnya cuma penjelasan tentang internal rotasi pada pasien dengan THR itu tidak boleh dilakukan selama 12 minggu. 12 minggu itu artinya selama 3 bulan pertama tidak boleh ada gerakan internal rotasi. Yang kedua, selama bukan 3 minggu, 3 bulan karena 12 minggu. 3 bulan pertama tidak boleh ada gerakan internal rotasi. Yang kedua, sama adduksi juga tidak boleh dilakukan selama 3 bulan post operasi. Dan yang berikutnya, hip fleksi sampai 90 derajat ini juga tidak boleh dilakukan selama 3 bulan pertama. Tapi nanti perlahan-lahan setelah 3 bulan hip ini sudah boleh enggak boleh deh, tergantung kondisi, bahkan sampai 6 bulan tidak boleh 90 derajat, tergantung kondisi. Lanjut berikutnya. Ini setelah 4 minggu post operasi, apa aja yang kita lakukan untuk pasien? Pasien harus bisa menggunakan kruk dan walker secara aman dan mandiri. Terus habis itu aktivitas sehari-hari sebagai home program, kita harus memberikan home program kepada pasien. Dan kalau kalian mau tahu yang sesungguhnya, program rehabilitasi yang baik untuk sehari-hari itu apa? Ketika pasien melatih dirinya, itu paling tidak dalam satu exercise itu dilakukan 25 kali pengulangan, dan dalam satu hari bukan hanya dilakukan 1 kali, tapi dalam satu hari itu bisa dibuat menjadi 2-3 kali per hari. Jadi ada kegiatan di latihan di pagi hari, selanjutnya ada latihan di siang hari, terus ada latihan di sore hari. Itu adalah program latihan yang apik sehingga progres daripada pasien akan lebih cepat. Yang terjadi di Indonesia atau di tempat kita, kebanyakan pasien itu berlatih hanya ketika ada fisioterapi. Kalau nggak ada fisioterapi, ya nggak dilatih. Kalau ketemu fisioterapinya seminggu sekali, akhirnya latihan cuma seminggu sekali. Kalau ditanya progresnya bagaimana, ya progresnya, hasilnya apa adanya. Fenomena yang terjadi di tempat kita. Terus ketika luka telah sembuh, maka mulai untuk lakukan massage scar tissue. Oh iya, juga kalian perlu tahu. Kan tadi setelah post operasi, kan ada luka bekas jahitan tuh. Nah kalau kalian mau tahu, fisioterapi juga punya peran dengan luka bekas jahitan tersebut. Luka bekas jahitan itu ketika dia sudah mengering, maka setelah itu harus dilakukan massage.
Apa fungsi daripada masas? Kalau kalian mau tahu, ketika luka bekas jahitan itu tidak dimasas, maka dia akan kaku. Nah, dari kekakuan tersebut akan menghambat daripada latihan pergerakan. Jadi ROM-nya itu tidak bisa full atau ROM-nya itu tidak bisa meningkat karena pasien akan merasakan ini wes mentok mbak, ini kaku tenan kakiku. Oh ternyata kekakuan itu disebabkan karena adanya scar. Scar itu adalah apa sih kalau dibilang scar itu? Scar itu adalah akar-akar daripada jaringan yang dia mulai proses perbaikan, yang mana itu harusnya sifatnya lunak tapi tidak pernah untuk dilakukan pergerakan atau tidak pernah untuk dilakukan masas, maka dia akan menjadi kaku. Nah, itulah kita fisioterapis berperan untuk sedikit melakukannya masas, untuk dilakukan masas sehingga itu menjadi lunak, sehingga nanti endingnya dia lebih rileks dan lebih fleksibel. Itu yang penting juga dilakukan. Tuh, jadi fisioterapi juga punya peran untuk melakukan tindakan masas. Lanjut berikutnya. Nah, ini adalah macam-macam program latihan, yang mana program kalian akan mengenal ada yang namanya quad set. Itu latihan penguatan daripada quadricep. Terus ada gluteal set, yaitu latihan penguatan untuk otot-otot gluteal atau pantat. Slide. Itu latihan full slide itu adalah gastrocnemius, jadi untuk otot-otot gastrok. Terus ambil itu, oh salah saya, bukan heel slide, ini bukan gastrok deh. Heel slide ini untuk batok sama glutealnya kombinasi. Selanjutnya ada hip abduksi dan hip adduction. Nah, ini juga mulai pandai. Terus ada short quad, ini juga ada latihan untuk quadricep tapi dengan program short arch. Ini ada jenis latihannya. Terus ada strengthening daripada lower leg, jadi ada latihan penguatan untuk tungkai bawahnya. Terus ada long arch squat. Ini apa latihannya? Silahkan cari sendiri nanti di YouTube ya. Dan saya ini cuma bayangan. Oke, lanjut berikutnya. Ini program latihan untuk 4 sampai 8 dimana kalau kalian tahu pasien itu sudah mulai latihan berjalan, yang mana latihan berjalan itu sudah sampai di 8 minggu itu sudah boleh sampai 100% daripada berat badan. Jadi 4 minggu di awal 4 minggu 25% daripada berat badan, selanjutnya nanti sampai di minggu ke-8 itu sudah boleh sampai 100% daripada berat badan. Lanjut berikutnya. Ya, pasien sudah melakukan stationary bike, itu apa? Jadi latihan dengan sepeda. Tapi syaratnya pasien boleh latihan dengan sepeda ini adalah tidak membentuk adanya fleksi hip 90 derajat. Jadi positioning daripada tempat duduknya harus kamu atur sehingga tidak membentuk adanya pergerakan 90 derajat daripada fleksi hip. Ada front hip extension, pasien diminta untuk tengkurap, selanjutnya pasien diminta untuk gerakan ekstensi daripada hip. Nanti ada mini squat, jadi pasien diminta untuk squat. Mini, maknanya mini ini adalah dengan beban yang ringan, jadi jangan sampai membentuk adanya 90 derajat daripada fleksi hip. Ada bridging, ingat nggak kalian dengan latihan bridging? Tiduran terlentang, ada fleksi daripada hip dan knee, selanjutnya pantatnya diangkat, glutealnya diangkat.
ada SLR, yaitu latihan mengangkat kaki dalam posisi supine, tidur telentang, terus habis itu hipnya diangkat. Ini hipnya diangkat dan baik ke arah fleksi maupun ke arah abduksi. Terus ada hip rotation. Kalau calf rise itu latihan untuk penguatan daripada calf. Calf itu istilah lain untuk gastroc. Gastrocnemius itu apa sih bahasa Indonesianya? Betis. Standing dengan hip abduction, kita latihan berdiri dengan hipnya kita abduksikan, kita berdiri dengan yang kedua hip extension, kita berdiri dengan latihan dan yang terakhir adalah marching. Marching itu senam. Marching itu kalau nggak salah itu cuma gerakan senam jalan di tempat. Lanjut ya. Ini adalah